Nah, selanjutnya untuk nomor 2 ada soalnya adalah A 2A. Untuk nomor 2A ya, limit X menuju 0. Di sini X kuadrat dikurangi 1 dikali dengan 3X ditambah 4. Sekali lagi, jika bentuknya bukan pecahan, tinggal substitusi saja, yaitu mengganti variabel X dengan 0. Artinya sekarang kita ganti X dengan 0. Di sini X-nya kuadrat, berarti 0-nya kuadrat. Dikurangi 1. Jangan lupa pakai tanda kurung. 3 kali X, berarti 3, X-nya adalah 0. Ditambah 4, tutup. 0 kuadrat, artinya 0 kali 0, yaitu 0. Dikurangi 1. 3 kali 0, artinya 0. Ditambah 4, 0 dikurangi 1, artinya hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1 dikali 4. 4 dari mana? Ini tinggal mindahin. Jadi 0 dikurangi 1 adalah negatif 1. Terus dikali 4. Negatif 1 kali 4 hasilnya adalah negatif 4. Positif, negatif, ingat ya, hasilnya akan negatif. Selanjutnya bagaimana ketika soalnya seperti nomor 2B. Limit X menuju 2, 2X kuadrat dikurangi 3X dikurang 2 per X kurangi 2. Sekali lagi, uji dulu penyebutnya. Uji penyebutnya menghasilkan 0 apa tidak? Caranya bagaimana? Ganti variabel X dengan angka 2. Kita lihat X-nya ganti dengan 2, 2 kurangi 2, 0. Nah, karena penyebutnya 0, kita tidak bisa langsung substitusi. Tetapi caranya adalah dengan faktor. Mana yang harus difaktorkan? Yang harus difaktorkan yang mengandung kuadrat. Di sini pembilangnya yang mengandung kuadrat, yaitu 2X kuadrat dikurangi 3X dikurang 2. Kita bikin catatan kecil di sini. 2X kuadrat dikurangi 3X kurangi 2. Bagaimana cara memfaktorkannya? Kalikan dulu depan ke belakang. 2 dikali negatif 2 adalah negatif 4. Sekarang pikirkan angka jika dikali akan menghasilkan negatif 4, tetapi kalau dijumlah akan menghasilkan negatif 3. Pikirkan angka ketika dikali menghasilkan negatif 4, tetapi ketika dijumlah menghasilkan negatif 3. Angka itu harus angka yang sama, baik dikali ataupun ditambah, yaitu 4 sama 1. 4 sama 1. Untuk menghasilkan negatif 3, artinya 4 yang harus bertanda negatif. Kita cek negatif 4 dikali 1 hasilnya negatif 4. Negatif 4 ditambah 1 hasilnya negatif 3. Artinya faktor yang kita dapat adalah negatif 4 sama 1. Nah, selanjutnya kalau faktornya sudah didapat, kita bikin dulu 2 kita keluarkan, sisanya adalah X kuadrat dikurangi 3X dikurang 2. Nah, ini kita bikin 2 kurung. 2 tulis dulu, bikin 2 kurung. Nah, X-nya karena kuadrat 1, 1. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita punya negatif 4 sama kita punya 4 sama 1. Berarti negatif 4 sama 1. Bawahnya apa? Bawahnya itu adalah A-nya, yaitu 2. Nah, karena ini negatif 4, berarti di sini bertanda negatif. Karena ini positif 1, berarti tambah.
Sekali lagi, untuk pemaktoran koefisiennya lebih dari 1, misalkan 2, 3, 4, koefisien X kuadrat ya. Koefisien X kuadratnya lebih dari 1, maka cara cari faktornya adalah kalikan dulu depan ke belakang, atau koefisien X kuadrat kalikan dulu dengan konstanta, yaitu angka yang tidak memiliki variabel, sehingga didapatlah negatif 4. Nah, sekarang kita pikirkan dua angka. Kalau dikali menghasilkan negatif 4 ini didapat dari sini ya, hasil perkalian depan ke belakang. Kalau dikali menghasilkan negatif 4, tetapi kalau ditambah menghasilkan negatif 3. Angkanya berapa? Itu harus dicoba-coba, makanya perkaliannya harus kuat. Di sini dapatlah negatif 4 dan 1. Negatif 4 kalau dikali 1 menghasilkan negatif 4. Negatif 4 kalau ditambah 1 menghasilkan negatif 3. Kalau sudah dapat faktornya seperti ini, negatif 4 dan positif 1, koefisien ini kita keluarkan, berarti di sini tinggal X kuadrat. Atau langsung saja, koefisiennya kita keluarkan, angka 2-nya kita keluarkan, bikin 2 kurung. Karena di sini X kuadrat berarti X-nya 1, 1. Tadi kita sudah punya faktornya negatif 4 sama positif 1. Berarti negatif 4, positif 1. Nah, kenapa 4 sama 1-nya disimpan di atas? Karena ini harus per 2. Per 2. Jadi adil. Ini per 2, ini per 2. Nah, sekarang selanjutnya 2 ini kita tulis, X ini kita tulis, kurang 4 bagi 2 adalah 2X, ini tulis ulang, karena tidak bisa diselesaikan. Nah, selanjutnya bagaimana sekarang? Sekarang kita lihat, kalau misalkan ini menghasilkan pecahan, hilangkan pecahan ini dengan cara kali 2. Jadi ini kalikan ke sini, biar hilang pecahannya. Ini tinggal tulis dulu, X kurangi 2, kita tulis 2 kali X adalah 2X. 2 dikali setengah artinya 2 dikali 1, yaitu 2 dibagi 2, yaitu 1. Dapat deh faktornya, X kurang 2 sama 2X plus 1. Nah, sekali lagi bagaimana cara yang ini? Kita tidak menginginkan setengah atau pecahan. Kebetulan pecahan ini bisa dihilangkan dengan cara kali 2 koefisien tadi. Ini sudah bukan pecahan ya, bilangan bulat. Berarti tinggal tulis ulang. X kurangi 2, tinggal tulis ulang. Hilangkan pecahan ini dengan cara 2 dikali ke 2 suku ini. 2 kali X berarti menjadi 2X. 2 kali setengah berarti 2 kali 1, yaitu kali atas, 2 kali atas bagi bawah, 2 kali atas bagi bawah, artinya 2 kali 1, yaitu 2 dibagi 2 adalah 1. Ini adalah faktor dari 2X kuadrat dikurangi 3X kurang 2. Nah, sekarang kita pindahkan faktornya ke sini. X kurangi 2, 2X plus 1. Per, ini tinggal tulis ulang, X kurang 2. Yang samanya ini boleh dicoret, berarti sisanya adalah 2X plus 1. Kalau bentuknya sudah tidak lagi pecahan, bisa langsung substitusi, yaitu mengganti variabel X dengan angka 2. Jadi 2 kali 2, 2 ini dari sini ya, yang menjadi tujuan dari variabelnya. Ditambah 1, 2, X-nya ganti dengan 2, ditambah 1. 2 kali 2, 4, ditambah 1. 4 tambah 1, 5. Jadi itu jawaban untuk nomor 2B.
Nah, selanjutnya bagaimana dengan nomor 2C? Di sini untuk nomor 2C ada limit X menuju 5, akar pangkat 3 dari X dikurangi 4 per 2X tambah 1. Nah, ini pecahan, berarti harus diuji dulu penyebutnya. Penyebutnya menghasilkan 0 atau tidak. Kita ganti X-nya dengan 5, 2 kali 5, 10, tambah 1, 11. Berarti tidak menghasilkan 0 penyebutnya. Ini bisa kita langsung substitusi atau mengganti variabel X dengan angka 5. Ini tulis dulu akar pangkat 3-nya, X-nya ganti dengan 5, 5 dikurang 4, 5 kurangi 4 per 2 tulis, X-nya ganti dengan 5 ditambah 1. Akar pangkat 3 kita tulis dulu, 5 kurangi 4 adalah 1, 2 kali 5, 10, tambah 1, 11. Nah, ini tidak bisa diselesaikan. Kenapa? Karena di sini 11 prima. Tidak ada perkalian yang menghasilkan 11 selain 11 kali 1. Nah, artinya jawabannya sudah saja sampai sini juga dianggap benar, yaitu akar pangkat 3 dari 1 per 11. Selanjutnya untuk nomor 2D. Di sini ada limit X menuju 2. 3x kuadrat dikurangi 5 per x dikurangi x kuadrat. Sekali lagi ini bentuknya pecahan, berarti harus diuji dulu penyebutnya, yaitu ganti x dengan 2. 2 dikurangi 2 kuadrat. 2 dikurangi 2 kuadrat. Selesaikan dulu. 2 kuadrat artinya 2 kali 2 yaitu 4. Artinya ini 2 dikurangi 4. 2 dikurangi 4, hutang 4 dibayar 2. Artinya tinggal negatif 2. Negatif 2 tidak menghasilkan 0. Artinya boleh substitusi. Kita ganti X-nya dengan 2. 3 tulis, X-nya ganti dengan 2, karena X-nya kuadrat berarti 2-nya kuadrat, dikurang 5. Per X-nya ganti dengan 2, dikurang X kuadrat, artinya 2 kuadrat. 3 tulis, 2 kuadrat itu artinya 2 kali 2, yaitu 4, dikurang 5. 2 tulis, 2 kuadrat yaitu 4. 3 kali 4, 12 dikurang 5. Hutang 4 dibayar 2, berarti negatif 2. 12 kurangi 5 yaitu 7. Per, tulis lagi negatif 2. Jadi jawaban untuk nomor 2D itu adalah 7 per negatif 2. Nah, selanjutnya untuk nomor 2E, di sini ada limit X menuju 1, X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 per 2X kuadrat dikurangi 3X ditambah 1. Nah, karena bentuknya pecahan, substitusi dulu ke penyebut, artinya ganti variabel X dengan angka 1. X kuadrat artinya 1 kuadrat. 1 kali 1 adalah 1. 1 kali 2 adalah 2. X-nya adalah 1. 3 kali 1 adalah 3. Ditambah 1. Hutang 3 dibayar 2. Berarti negatif 1. Negatif 1 ditambah 1 artinya hutang 1 dibayar 1. Artinya habis atau 0. Nah, karena ternyata setelah disubstitusi penyebutnya menghasilkan 0, maka harus difaktorkan. Mana yang harus difaktorkan? Yang mengandung kuadrat.
Di sini yang mengandung kuadrat atas bawah, artinya atas dan bawah harus sama-sama dicari faktornya. Kita lihat dulu untuk yang atas. Untuk yang atas adalah x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Karena koefisiennya hanya 1, ini tidak perlu depan dikali belakang, langsung saja cari angka. Kalau dikali menghasilkan negatif 3, tetapi ketika ditambah dia menghasilkan positif 2. Angkanya adalah 3. Angkanya adalah 3 dan 1. 3 dan 1. Nah, agar menghasilkan negatif 3 dan positif 2, artinya angka terbesar harus positif. Angka yang kecil negatif. Kalau bawah negatif, atas pun harus negatif. Kita cek. 3 kali negatif 1, negatif 3. 3 ditambah negatif 1, positif negatif jadi negatif, artinya 3 dikurangi 1 adalah 2. Nah, artinya kita punya faktornya 3 dan negatif 1. Nah, kalau misalkan bentuknya koefisiennya hanya 1, ini tinggal bikin 2 kurung. Karena x-nya kuadrat, x-nya 1, 1. Kita punya faktornya tadi 3 dan negatif 1. Ini terserah penyimpanannya, yang penting 3-nya positif, 1-nya negatif. Udah, ini faktor dari pembilang atau atasnya. Sekarang untuk yang bawahnya 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1. Karena koefisiennya lebih dari 1, kalikan dulu ke belakang. 2 kali positif 1 artinya 2. Pikirkan angka, kalau dikali menjadi 2, kalau ditambah menjadi negatif 3. Angkanya berapa? Kalau dikali menjadi 2, kalau ditambah menjadi negatif 3. Kita punya misalkan 2 sama 1. 2 sama 1. Kalau dikali menjadi 2, kalau ditambah harus menjadi negatif 3. Untuk menghasilkan negatif berarti dua-duanya harus bertanda negatif. Kalau bawah negatif, atas pun harus bertanda negatif. Kita cek, negatif 2 kali negatif 1 adalah positif 2. Ingat ya, negatif ketemu negatif adalah positif. Jadi negatif 2 kali negatif 1 hasilnya 2. Negatif 2 ditambah negatif 1 artinya hutang 2, hutang 1 menjadi hutang 3. Kita dapat faktornya negatif 2 dan negatif 1. Kalau sudah dapat faktornya, kita bikin 2 kurung. Karena di sini koefisiennya 2, kita tulis dulu 2. Nah, karena x-nya kuadrat, x-nya 1, 1. Selanjutnya kita punya negatif 2 sama negatif 1. Negatif 2, negatif 1 per 2 per 2. Nah, selesaikan. X tulis 2 bagi 2, 1. Ini tidak bisa diselesaikan karena 1 per 2 itu tetap pecahan. Kalau enggak dia berubah jadi desimal, yang bisa diselesaikan 2 per 2. Sekarang untuk menghilangkan setengah, 2 ini kalikan ke belakang biar setengahnya hilang. Karena ini udah bulat, tulis lagi 2 kali x menjadi 2x. 2 kali setengah sama kayak tadi, 2 kali 1 yaitu 2 dibagi 2 yaitu 1.
Jadi kita punya faktor penyebutnya atau bawahnya adalah X kurangi 1, 2X kurangi 1. Kita pindahkan yang tadi, ini faktor yang pertama yaitu X plus 3, X kurangi 1. Faktor penyebutnya X kurangi 1, 2X kurangi 1. Yang samanya coret. Nah, menghasilkan X plus 3 per 2X kurang 1. Kalau sudah disederhanakan, tinggal substitusi. Walaupun di sini tetap pecahan, kalau sudah difaktorkan, dia tidak akan menghasilkan 0. Berarti bisa langsung substitusi, yaitu ganti variabel X dengan angka 1. X-nya 1 tambah 3 per 2, X-nya ganti dengan 1 dikurang 1. 1 tambah 3, 4. 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2. 2 kurangi 1 adalah 1. 4 dibagi 1 adalah 4. Itu jawaban nomor 2E. Selanjutnya kita lihat di sini untuk nomor 2F, limit X menuju 3, X kurangi 3 per X kuadrat ditambah X dikurang 12. Sekali lagi, kalau bentuknya pecahan, uji dulu penyebutnya, yaitu mengganti variabel X dengan angka 3. Kita uji. X kuadrat artinya 3 kuadrat. 3 kali 3 adalah 9. X-nya ganti dengan 3 dikurang 12. 9 tambah 3 adalah 12. 12 kurangi 12, 0. Nah, penyebutnya menghasilkan 0, berarti masalah. Yaitu harus difaktorkan. Yang mana difaktorkan? Yaitu penyebutnya yang mengandung kuadrat. Di sini yang mengandung kuadrat adalah penyebut atau bawahnya, yaitu X kuadrat ditambah X kurang 12. Kebetulan di sini koefisiennya hanya 1. Tidak usah depan kali belakang, langsung saja. Kalau dikali harus menghasilkan negatif 12. Kalau ditambah harus menghasilkan positif 1. Dari mana tahu positif 1? Jika di depan variabel tidak ada angka, otomatis di sini itu ada angka 1, jadinya positif 1. Pikirkan angka itu kalau dikali negatif 12, kalau ditambah dia harus 1. Kita dapat 43. 43. Kalau dikali 12, kalau ditambah harus jadi positif 1. Kalau untuk menghasilkan positif 1, artinya 3 harus bertanda negatif. Nah, kita cek. 4 kali negatif 3, negatif 12. 4 ditambah negatif 3, 4 dikurang 3, hasilnya 1. Kita punya faktornya 4 dan negatif 3. Sekarang karena di sini koefisiennya hanya 1, langsung bikin 2 kurung. Karena X kuadrat, X-nya 1, 4 sama negatif 3 faktornya. Terserah mau simpan 4 dan 3 di mana. Yang penting 4-nya positif, 3-nya negatif. Nah, sudah dapat faktornya, kita pindahkan ke sini. Limit X menuju 3. Limit X menuju 3. X kurangi 3, tulis lagi. Ini faktornya kita pindah. X kurangi 3, X tambah 4. Yang sama kita coret. Nah, kalau yang atas itu dicoret, di sini bukan habis, tetapi ada angka 1. Artinya limit X menuju 3, 1 per X tambah 4. Ingat, kalau dicoret-coret dan di atas itu tidak ada angka lagi, di situ sebenarnya ada angka 1. Makanya jangan ditulis 0, tetapi harus ditulis 1.
Nah, kalau bentuknya sudah sederhana, walaupun masih pecahan, ini bisa langsung substitusi karena tidak akan menghasilkan 0 lagi. Jadinya X-nya ganti dengan 3. 1 tulis, X ganti dengan 3 ditambah 4. 1 per 3 tambah 4, 7. Jadi jawaban untuk 2F adalah 1 per 7. Untuk nomor 2G kita lihat di sini ada limit X menuju 1, akar X dikurangi 1 per X kuadrat dikurangi 1. Nah, ingat kalau menemukan soal bentuk seperti ini, akarnya terpisah oleh tanda kurang atau tambah, artinya penyelesaian soal seperti ini harus dengan cara rasional atau kali sekawannya. Mana yang menjadi sekawan? Yang menjadi sekawan itu adalah bagian yang mengandung akar. Di sini pembilangnya yang mengandung akar. Ingat kalau ada soal ada akar terpisah oleh kurang atau tambah, itu adalah bentuk soal rasional. Cara penyelesaiannya harus dengan cara kali sekawan. Sekawannya itu adalah bagian yang mengandung akar. Di sini yang mengandung akar adalah pembilangnya. Maka bagaimana caranya? Kalau di sini negatif, maka sekawannya akan menjadi positif. Akar X tulis, karena negatif berarti menjadi positif 1. Kalau atas dikali sekawan, bawah pun harus dikali sekawannya. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini, tinggal kalikan. Mana yang harus dikalikan? Bagian yang menjadi sekawannya, yaitu cukup kita kalikan pembilangnya. Akar X kali akar X, sama halnya kayak gini, akar 2 kali akar 2. Kalau dalamnya sama, akarnya hilang. Jadi akar X kali akar X menjadi X. Limit X menuju 1, akar X kali akar X menjadi X. Selanjutnya akar X kali positif 1, berarti menjadi positif akar X. Selanjutnya negatif 1 kali akar X, berarti menjadi negatif akar X. Selanjutnya negatif 1 kali positif 1 menjadi negatif 1. Per bawahnya cukup tulis lagi, tapi jangan lupa pakai tanda kurung. Nah, kita selesaikan. Limit X menuju 1, positif, negatif, habis. X kurangi 1, tulis. Ini positif negatif habis ya, sisanya X dikurang 1, jadi X kurang 1. Bawahnya tulis lagi. Nah, bawahnya tulis lagi ada masalah. X kurang 1 ini tidak bisa dicoret dengan penyebutnya. Ada yang harus difaktorkan. Di sini ada X kuadrat. 1 bisa tidak diubah menjadi kuadrat? Bisa kan? 1 kuadrat, maka faktorkan X kuadrat dikurangi 1. Ini tulis dulu. Limit X menuju 1, X kurang 1-nya tulis. Ini kita faktorkan, bikin 2 kurung. Yang bagian sini kita tulis ulang. Kita faktorkan, 1 ini bisa diubah menjadi kuadrat, yaitu 1 kuadrat. Berarti ini akan menjadi seperti ini bentuknya. X kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Nah, ini bentuknya menjadi seperti ini. Kalau 4, kalau di sininya 4 bisa ya dikuadratkan menjadi 2 kuadrat. Kalau 9 berarti 3 kuadrat. Kalau 1 kuadrat. Kenapa? Karena 1 kali 1 adalah 1.
Nah, seperti itu. Nah, kalau sekarang kuadrat, X-nya kuadrat kan, X1, X1, satunya kuadrat, 1, 1. Nah, terus bagaimana plus minusnya? Karena di sini negatif, satu harus positif, satu harus negatif. Terserah positif mau di sebelah mana, ini tidak berpengaruh. Jadi yang penting X-nya 1, 1, terus satunya juga 1, 1, terus harus ada positif, harus ada negatif. Nah, sekarang yang samanya coret, berarti di sini bukan habis tetapi 1. Jadi limit X menuju 1, 1 per, bawahnya tulis yang belum dicoret. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, tinggal substitusi, artinya mengganti variabel X dengan 1. 1 per, X-nya ganti dengan 1, jadinya 1 tambah 1, ini akar 1 ditambah 1. 1 per 1 tambah 1 adalah 2, akar 1 itu 1, 1 tambah 1 adalah 2. Jadi 1 tambah 1, 2, dikali, kurung itu artinya kali ya, dikali akar 1 adalah 1 ditambah 1, yaitu 2. Akar 1, 1 ditambah 1, 2. 1 per 4, didapatlah nomor 2G itu adalah 1 per 4 dengan cara kali rasional. Karena di sana ada akar yang terpisah kurang atau tambah. Bagaimana sekarang untuk nomor 2H? Nomor 2H limit X menuju 4, 2 dikurangi akar X per X kurangi 4. Ingat, di sini ada akar yang terpisah kurang atau tambah, berarti harus cara kali sekawan. Yang menjadi sekawan di sini pembilang. Nah, kalau di sini kurang berarti lawannya tambah. Kalau atas kali sekawan, bawah pun harus kali sekawan. Yang menjadi sekawannya atasnya, berarti yang diselesaikan atas, bawah cukup tulis ulang. Kalikan atasnya, 2 kali 2 adalah 4. 2 kali positif akar X berarti positif 2 akar X. Negatif akar X dikali 2 berarti menjadi negatif 2 akar X. Negatif akar X dikali positif akar X berarti jadi negatif akar X dikali positif akar X, artinya negatif positif menjadi negatif, akar X menjadi X. Ingat ya, kalau akar dikalikan terus dalamnya sama, artinya akarnya hilang. Per, bawahnya tulis lagi, tapi jangan lupa pakai tanda kurung. Positif, negatif, habis. Tulis lagi, 4 dikurang X sisanya. Per, bawahnya tulis lagi. Nah, sekarang bagaimana tidak ada yang bisa dicoret? Ini mirip, tetapi tidak bisa dicoret. Kenapa? 4-nya positif, 4-nya negatif. Ada yang harus kita ubah. Ini harus kita ubah, tetapi tidak boleh merubah nilai. Bagaimana caranya? 4-nya agar tetap positif, tapi posisinya harus seperti ini ya. Kita ubah dulu, X kurangi 4. Yang atas atau pembilang kita ubah menjadi X kurangi 4, tetapi ini harus jadi 4 positif. Tinggal tambah tanda negatif di depannya. Kita cek merubah nilai atau tidak. Negatif X, negatif X. Negatif, negatif, positif. Berarti positif 4, positif 4. Nah, diubah tetapi tidak boleh merubah nilai.
Bawahnya tulis ulang. Lihat, baru bisa dicoret, tapi bukan habis. Ada angka 1, artinya negatif 1. Limit X menuju 4, negatif 1 per, sisanya 2 akar X. 2 ditambah akar X. Kalau bentuknya sudah seperti ini, tinggal substitusi tinggal substitusi 4 ke X atau ganti X dengan 4. Sama dengan negatif 1 per 2 tulis, X-nya ganti dengan 4, akar 4 berarti. Negatif 1 tulis, 2 tulis, akar dari 4 adalah 2. Negatif 1 per 2 tambah 2 adalah 4. Jadi jawaban untuk 2H negatif 1 per 4. Nah, sekarang bagaimana untuk nomor 2I? Limit X menuju 0, 1 kurangi akar X tambah 1 per X kuadrat kurangi X. Di sini ada akar terpisah oleh negatif, artinya harus rasional kali sekawannya. Yang menjadi sekawan yaitu pembilangnya. Kalau tadinya negatif akan menjadi positif. Kalau atas dikali sekawan, bawah pun harus kali sekawannya. Ingat ya, 1 kurangi akar X tambah 1 berarti akan menjadi sekawannya itu 1 ditambah akar X tambah 1. Ini yang di dalam akar tidak berubah karena sekawan itu adalah yang berada di tengah-tengah ini. Negatif akan menjadi positif. Nah, selanjutnya kita kalikan. Karena sekawannya adalah atas, berarti cukup kalikan atasnya saja. Limit X menuju 0, 1 kali 1 yaitu 1. 1 kali positif akar X tambah 1 berarti positif 1 akar X tambah 1. Angka 1 ini kalau di depan sini boleh ditulis, boleh enggak ya? Terserah. Selanjutnya, negatif akar X tambah 1 dikali 1 berarti akan menjadi negatif 1, tinggal digabung. Kalau bentuknya seperti ini, 1 dikali akar berarti tinggal digabungkan saja. 1 akar X tambah 1. Sekarang negatif positif akan menjadi negatif. Nah, akar dikali 1 berarti 1 akar, tinggal ditulis lagi, 1 akar X tambah 1. Angka 1 boleh ditulis, boleh enggak. Nah, selanjutnya negatif akar X tambah 1 dikali positif akar X tambah 1. Ingat, negatif positif menjadi negatif. Akar X tambah 1 dikali akar X tambah 1. Akarnya hilang. Tinggal X tambah 1 karena dalamnya sama. Bawahnya tinggal tulis ulang. X kuadrat kurangi X, 1 tambah. Selesaikan, positif, negatif, habis. Sisanya 1 dikurangi, ini selesaikan ya, negatif kali X berarti negatif X, negatif kali 1 berarti negatif 1. Per bawahnya tulis ulang. Selesaikan, 1 dikurangi 1. Ini habis. Berarti sisanya adalah negatif X. Negatif X per
ada yang bisa dicoret. Ini faktorkan dulu, ini x kuadrat, ini x bisa difaktorkan. Caranya limit x menuju 0, negatif x kita tulis, ini kita faktorkan kuadrat, berarti ini x2, x1, x-nya keluarkan 1. Karena x-nya kuadrat berarti sisa 1. X-nya udah dikeluarkan, sisa angka 1. Itu tulis lagi 1 ditambah x plus 1. Coret-coret di atas bukan habis tetapi sisa 1. Jadinya negatif 1. Limit x menuju 0, negatif 1 per, nah, atau ini langsung saja substitusi negatif 1 per, dari atas ya, negatif 1 per, x-nya ganti dengan 0. Jadinya 0 kurangi 1, 1 ditambah akar 0 tambah 1. Negatif 1 per 0 kali negatif 1, artinya negatif 1. Akar 0 tambah 1, 1. Akar 1, 1. 1 tambah 1, 1. Ingat ya, 0 ditambah 1, 1. Akar dari 1, 1. Ditambah 1, 2. Sekali lagi, 0 ditambah 1, 1. Akar 1, 1. 1 ditambah 1, 2. Selesaikan, negatif 1 per, negatif 1 kali 2 adalah negatif 2. Negatif ketemu negatif, positif 1 per 2. Jadi nomor 2I itu jawabannya 1 per 2.